Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitaballah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udalla wa azilla aw uzalla wa adlima aw udlama aw ajhala yujala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatad din hafizakumullah, saudaraku, sahabat Akyas yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbil alamin. Alhamdulillah bisa bersua kembali dalam suasana pasca Ramadan, dan mudah-mudahan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan, tilawahnya, salatnya, syamnya, puasanya, itu diterima sama Allah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara ikhwatadina fizakumullah, terkadang kita sering meminta panjang umur. Ada juga istilah panjang usia. Sebelum saya lebih jauh lagi membahas ini, saya ingin jelasin dulu perbedaan antara istilah umur pakai ain ya, dan istilah usia. Ya memang kalau dalam bahasa Indonesia umur sama usia itu ya nggak ada bedanya. Berapa umurmu gitu kan? Itu seolah berkata berapa usiamu. Dalam bahasa Arab sebagian juga begitu, di bahasa Arab keseharian, kam umruk, berapa umurmu kan begitu. Umri misalnya gitu, umurku, jadi seperti itu. Usia itu kam tabqa fi hadhil hayah, berapa lama kau tinggal di kehidupan ini, di dunia misalnya. Itu lebih kepada usia, tetapi tidak pernah digunakan di kalangan bahasa Arab keseharian istilah tabqa itu kan. Tetapi saudaraku ikhwatadina fizakumullah, ada ulama yang kemudian membedakan dalam bahasa Indonesia istilah usia dan istilah umur, dan ini nanti dikaitkan dengan ayat Al-Quran yang insya Allah akan kita coba bahas, yaitu bahwa kalau umur dari kata ain ya, ain, jadi dari kata amara ya'muru umran, amara ya'muru umran, atau kalau ada istilah ammara yu'ammiru ta'miran, ta'mir. Ada istilah ta'mir, mungkin familiar dengan istilah ta'mir. Umron juga familiar ya. Nah, makna asli daripada amara ya'muru itu adalah ma'mur. Sesuatu yang memakmurkan atau berkaitan dengan kemakmuran, berkaitan dengan kesenangan, berkaitan dengan kebahagiaan. Misalnya ta'mir adalah orang yang adalah sebuah aktivitas bagaimana meramaikan, dalam konteks bukan meramaikan ya, memperbanyak kegiatan di dalam masjid, itu namanya ta'mir. Orangnya namanya muammir, orang yang memakmurkan masjid. Nah, itu tidak jauh berbeda dengan istilah umur. Jadi umur itu lebih kepada seberapa banyak kualitas hidup kita ini, seberapa bagus kualitas hidup kita, itu namanya umur. Seberapa hebat kualitas hidup kita di dunia, itu namanya umur. Tapi seberapa lama kita tinggal di dunia, itu namanya usia. Jadi bedakan ya saudaraku. Kalau usia itu seberapa lama kita tinggal di dunia, kita hidup di dunia, itu adalah usia. Kalau umur adalah seberapa berkualitasnya, seberapa hebatnya kualitas kita ketika hidup di dunia, itu namanya umur. Umur sama usia ya itu linier sebenarnya. Semakin semakin berkualitas hidup seseorang, itu ya berarti berbicara tentang umur. Semakin banyak berapa lama dia hidup di dunia, itu berbicara usia.
Ada hal yang menarik saudaraku ikhwati dinafidzakumullah dalam surat Fatir ayat 37. Di sini Al-Qur'an menggunakan istilah umur. Ketika ahli neraka berteriak-teriak untuk minta dipanjangkan umurnya. Jadi mereka itu minta dipanjangkan umurnya. Dan betapa banyak ayat-ayat Allah yang berbicara penyesalan ahli neraka, ahlun nar, untuk supaya hidup lagi di dunia, supaya lebih panjang lagi dia netep dan tinggal di dunia. Tapi ternyata di sini Allah menggambarkan dengan istilah amarah, umur, ammarah. Dalam surat Fatir ayat 37 Allah berfirman, wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nashir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kurang lebih terjemahnya wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak-teriak di dalam neraka itu. Hum yastarikhuna fiha. Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijana, keluarkan kami dari neraka ini supaya kami bisa hidup lagi di dunia lebih lama lagi gitu. Akhrijna. Kalau kami beri kesempatan, kalau kau beri kesempatan kepada kami untuk hidup lebih lama lagi di dunia, akhirnya dengan dikeluarkan dari neraka ini, na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Maka kami akan beramal soleh yang dulu nggak pernah kami lakukan. Kami akan haji yang dulu saya tunda-tunda hajinya. Kami akan sodako yang dulu saya pelit dengan sodako harta yang kami miliki. Kami akan sholat yang dulu saya meremehkan sholat itu. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Sungguh kami akan melakukan amal soleh yang seringkali kami tinggalkan selama kami hidup di dunia itu. Maka apa jawab Allah ketika mereka ahli neraka berteriak-teriak? Saudaraku sobat Akhias, mereka berteriak-teriak itu, apa jawaban Allah ketika mereka minta dipanjangin lagi umurnya? Allah jawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Yang dengan panjang umur yang kami berikan, ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, yang itu memiliki masa kalian bagi orang-orang yang berpikir untuk bisa berpikir dengan panjang umur itu, sehingga enggak dengan berpikirnya itu tidak melakukan perbuatan yang membuat Allah tidak ridha, kan begitu. Sudah kami panjangkan kalian, waja'akumun nadhir, dan bukan pula telah datang kepada kalian peringatan seperti uban. Ibnu Abbas menafsirkan an-nadhir ini adalah uban. Jadi orang kalau sudah beruban, rambutnya sudah putih, ya karena alami itu, maka itu saudaraku sebagai sebuah nadhir, sebuah peringatan. Awakmu wis tuwek, ojo kakean pola, kamu sudah tua, jangan kebanyakan berbuat durhaka kepada Allah Rabbul Alamin, kan begitu. Itu sudah peringatan. Tapi ternyata orang-orang yang akan di ahli neraka itu ketika hidup di dunia ya tidak peduli dengan peringatan itu, tidak peduli dengan Allah telah memanjangkan umurnya, yang itu menjadi sebuah kesempatan untuk berpikir di masa dipanjangkan umurnya, tapi tidak digunakan sama Allah. Makanya jawaban Allah apa? Fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Maka rasakan sekarang, bagi orang-orang yang zalim tak ada akan pertolongan siapapun yang bisa menolong, ya kecuali tentu Allah. So, saudaraku ikhwata dinafidzakumullah, dari ayat ini surat Fatir ayat 37 ini, saudaraku ikhwata dinafidzakumullah, di sini berarti kesimpulan yang di tengah-tengah kalimat ini, kalimat Allah ini, kalam Allah ini, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Jadi menurut versi Allah, kita ini udah dipanjangin umur gitu loh. Tapi faktanya apa? Faktanya gimana? Jadi kan tadi sudah saya bedakan antara istilah umur sama istilah usia ya. Jadi kalau Al-Quran sini menggunakan istilah umur.
Jadi jangan nanti kita akan coba bahas. Pada kenyataannya umur rata-rata manusia akhir zaman kan berapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum ma yajuzu dzalika." Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalika. Sedikit yang lebih dari 70. Jadi yang lebih dari 70 itu bisa dihitung gitu ya. Yang usia-usia 80 itu umat akhir zaman, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa dihitung, Saudara. Artinya tidak banyak lah gitu ya, istilahnya tidak banyak. Tapi rata-rata 60 70 ya. Umur Anda berapa sekarang? Umur saya 50-an, ya kan? Umur saya 50-an. Tetapi kemudian kalau kita bandingkan dengan umur-umur atau usia masa manusia zaman dahulu, ya kan ya. Zaman para nabi terdahulu lah, itu Masya Allah panjang-panjang. Satu contoh misalnya, usia Nabi Nuh alaihi salam dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-14, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 'ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun." Surat Al-Ankabut ayat 14. Di situ disebutkan oleh Al-Qur'an, oleh Allah, "Walaqad arsalna ila Nuh." Sungguh kami walaqad arsalna Nuhan ila qaumi, maaf. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Falabisa fihim alfasanatin. Maka Nabi Nuh alaihissalam itu tinggal bersama kaumnya. Falabisa fihim alfasanatin illa 50 'ama. Itu tinggal bersama kaumnya, beliau Nabi Nuh itu tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun. Ingat ya, ini tinggal bersama kaum, bukan usia Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh alaihissalam itu tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun. Jadi kalau Nabi kita tinggal bersama kita selama pas waktu jadi Nabi itu berapa? 23 tahun kan? Kalau usia Nabi kita, Nabi Muhammad 63 tahun. Beliau tinggal bersama kita ketika menjadi Nabi, mendakwai kita, ya, mendakwai sahabat-sahabat beliau itu selama 23 tahun. Nah kalau Nabi Nuh alaihissalam tinggal bersama kaumnya saja 950 tahun. Berapa usia Nabi Nuh alaihissalam? Dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, juz 20 disebutkan bahwa usia Nabi Nuh itu ketika menjadi Nabi pada usia 350 tahun. Nah ditambah dengan tinggal bersama kaumnya kan 950 tahun. Berarti berapa? 1300 tahun. Nah ketika fa'akhadhahumut tufan wa hum zalimun, ketika badai besar itu datang, kapal Nabi Nuh terombang-ambing di lautan bebas, lautan lepas. Kemudian selama 6 bulan tuh Nabi Nuh itu terombang-ambing dan berlabuh atau terdampar di perbukitan Al-Jud, di Al-Qur'an disebutkan. Nah disitulah Nabi Nuh turun dari kapal itu bersama dengan putranya yang 3 ya. 3 yang tersisa 3 pasang, putra sama menantunya. Nah itu Nabi Nuh alaihissalam itu saudaraku akhwat dinafidhahumullah bersama dengan putranya dan menantunya. Putranya itu ada 3, Syam bin Nuh, Ham bin Nuh, Yafis bin Nuh. Kalau Yafis bin Nuh menurunkan generasi bangsa-bangsa Eropa, Cina, itu Yafis bin Nuh. Kalau Ham bin Nuh itu orang-orang kulit hitam, itu Ham bin Nuh. Orang-orang Asia itu Ham bin Nuh. Kalau Syam bin Nuh itu adalah orang-orang Arab, itu Syam bin Nuh. Kalau saya sih Syampang, masuk kategori Ham, bukan masuk kategori Syam bin Nuh. Saudara akhwat dinafidhahumullah, itu ketika Nabi Nuh turun dari kapal itu, menurut Ibnu Jarir At-Tabari, itu beliau masih hidup selama 350 tahun. Jadi totalnya 350 tahun, 950 tahun tambah 350 tahun. Total 1650 tahun. Jadi usia Nabi Nuh alaihissalam itu 1650 tahun. Wow, panjang banget. Usia Nabi Ibrahim 200 tahun. Baru kemudian sampai ke Nabi Muhammad SAW makin turun. Akhirnya rata-rata usia Nabi Muhammad menurut usia umat Nabi Muhammad menurut beliau Rasulullah Muhammad SAW
ma baina sitin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu dalika. Itu antara 60 sampai 70. Terus kenapa Allah berkata awalam nu'ammirkum ketika orang-orang ahli neraka berteriak-teriak minta panjang umur? Bukankah kami telah panjangkan umurmu? Padahal secara usia dibanding dengan usia Nabi Nuh jauh gitu kan. Inilah rahasianya. Kenapa Al-Quran Allahu Rabbul Alamin Azza wa Jalla Jalaluh itu berkata, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Bukankah kami telah memanjangkan usiamu? Bukan, tapi umur. Karena umur itu berbicara kualitas hidup. Ada orang usianya pendek nih, saudaraku, sobat Akhias hafizahumullah, tapi kualitas hidupnya luar biasa. Wah, itulah umur yang panjang. Ya, kalau ada hadis man ahabba ayyub satalahu fi rizqi wa awiyun sa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Kalau ada hadis barang siapa yang kepingin rezekinya dipanjangin, rezekinya diluasin, umurnya. Di sini kan disebut usia kan. Wa yunsi'a fi atharihi. Dan dia bisa membangun jejak-jejak kebajikan. Wa yunsi'a fi atharihi. Jejak-jejak kebajikan. Maka falyasil rahimahu, bersilaturahim. Cuman kan terjemahan di Indonesia, ayo silaturahim ben panjang umur dalam konteks usia gitu kan. Padahal di situ yang dimaksud panjang umur dalam konteks kualitas hidup. Semakin banyak orang kemudian beraktivitas kebajikan, itu sesungguhnya umurnya panjang, saudara. Bisa dimengerti di sini ya. Jadi ikhwatatina fillah, Bapak Ibu yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Sesungguhnya umat, khusus umat Nabi Muhammad itu Masya Allah, awalam nu'ammirkum kata Allah, dipanjangin umurnya. Meskipun usianya pendek-pendek nih, tapi umurnya panjang, mengalahkan usia Nabi Nuh alaihissalam. Kok bisa Ustaz? Ada 3 hal yang dianugerahkan oleh Allah khusus kepada siapa? Khusus kepada umat Islam, umat Rasulullah Muhammad SAW. 1, anugerah tempat suci. Yang dengan itu kalau kita berinteraksi dengan tempat suci itu, umur kita jadi panjang. 2, anugerah waktu. Ada waktu yang diberikan oleh Allah khusus hanya untuk umat Islam. Yang apabila kita beraktivitas di waktu itu, panjang umur kita nih saudara. Melebihi usia kita sendiri, bahkan melebihi usia Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga adalah apa? Pahala amal soleh yang berjibun yang diberikan kepada umat, khusus umat Islam. Meskipun hanya beberapa saat saja dia melakukan itu, Masya Allah. Itu kalau dilakukan oleh generasi sebelum Nabi Muhammad SAW itu butuh usia berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Pertama misalnya saudaraku, tadi masalah tempatnya. Kita dianugerahkan sebuah tempat oleh Allah Rabbul Alamin, yaitu Masjidil Haram, Al-Haramain, Masjidil Haram dan Al-Masjid An-Nabawi. Itu luar biasa. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah pernah bersabda, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjidil haram. Wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, salat di masjidku itu jauh lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid yang lain. 1000 kali. Wa salatun fil masjidil haram, dan salat di Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa, itu jauh lebih baik daripada 100.000 kali salat di masjid yang lain, saudara. Imam Az-Zarkasi itu sempat mengotak-atik ini. Berarti kalau kita salat di Masjidil Haram sehari saja, salat di Masjidil Haram sehari berarti 5 kali waktu salat. Itu kita lakukan salat fardu di Masjidil Haram. Masya Allah. Itu pahalanya 100.000 kali lipat daripada kita sholat di Masjid Al-Akbar Surabaya. Itu kalau dihitung-hitung, seseorang itu melaksanakan sholat fardu di Al-Akbar misalnya, atau di Masjid Agung di Indonesia misalnya, untuk bisa menyamai 1 hari sholat di Masjidil Haram, menyamai 1 hari saja, itu seseorang tersebut harus sholat di Indonesia itu dengan istiqomah selama 277 tahun 9 bulan 20 hari. Masya Allah, 277 tahun saudara. Bayangkan, baru menyamai 1 hari sholat di Masjidil Haram. Bayangkan kalau ada orang yang berhaji
Maka bersyukurlah orang-orang yang berhaji. Mudah-mudahan di masa COVID-19 ini dibuka ini haji. Banyak orang yang mendamba-dambakan. Haji ini Masya Allah 40 hari ini kalau reguler ya, 40 hari. Dipotong 2 hari perjalanan, berarti 38 hari. Dipotong 8 hari kalau kita nggak ngitung yang di Masjid Nabawi. 8 hari di Masjid Nabawi misalnya. Kita potong, berarti kan 30 hari ada di Mekah. Kalau 30 hari di Mekah dipotong dengan Armina misalnya, Arafah, Mina dan Muzdalifah. Jadi kan 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 9 itu kan wukuf di Arafah. 10, 11, 12, 13 itu di Mina. Itu kalau kita potong 5 hari berarti kan tinggal di Mekah dan sholat, misalnya sholat selama 25 hari di Masjidil Haram. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Anda bisa hitung 277 tahun kali 25 itu setara dengan 6.925 tahun. Adakah manusia yang punya usia hidup di dunia selama 6.295 tahun? 6.925 tahun? Tidak ada, saudara. Kalah itu usia Nabi. Hanya dengan 20 hari, 25 hari kita berada di Masjidil Haram. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umur, bukan usia, umur. Kualitas hidup. Kualitas hidup selama kau hidup di dunia, itulah umur, saudara. Masya Allah. Yang kedua, saudaraku ikhwatadina fizakumullah. Apa kata Allah yang kedua? Allah menganugerahkan kepada kita apa? Time. Apa? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan itu 88 tahun. Kalau ada orang ya menangin Lailatul Qadar. Misalnya usia dia 40, taruh kata usia dia 40. Akil balik dimulai usia 15. Berarti sejak usia 15 sampai usia 40 dia diberi kesempatan oleh Allah sebagai mukallaf kan, terbebani syariat untuk meraih Lailatul Qadar. Berarti kan 25 tahun dia mencari Lailatul Qadar. Andai yang diterima itu adalah taruh katalah 10 tahun, itu sudah 880 tahun. Tetapi kan Allah berkata apa? Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 880 tahun. Bisa kan? 1650 tahun. Nah, kalau 20 tahun, Masya Allah 1660 tahun, saudara. Kalau 30 tahun, kalau diterima ya Masya Allah. Gak ada yang bisa mengalahkan dengan usia, umur yang diberikan, kesempatan umur yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tazakkar wa ja'akum nadhir. Yang ketiga, saudara, dia apa? Tempat, timing, waktu. Yang ketiga, kita diberi kesempatan sama Allah Rabbul Alamin beramal sedikit, tapi pahalanya Masya Allah. Andai ada manusia yang hidup ratusan tahun dari umat sebelum Nabi Muhammad SAW, nggak akan menangin untuk bisa mendapatkan pahala sehebat yang dimiliki oleh umat Islam. Satu contoh misalnya, ini contohnya, ada seorang yang kaya raya, terkaya di dunia, namanya Bill Gates, pemilik Microsoft. Bill Gates itu pernah saya dikirimin teman, fotonya saja, foto akuarium dia itu Masya Allah, ikannya apa? Bukan ikan arwana, ikan paus, saudara. Berarti yang namanya akuarium lebar banget, itu laut dibelah jadi akuarium, kantornya ada di situ. Saking kaya. Berapa tahun dia mendapatkan kekayaan? Butuh berpuluh-puluh tahun kan? Bagi umat Islam hanya butuh 2 menit untuk bisa mengalahkan Bill Gates. Apa? Raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, saudara. Itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Adakah umat-umat terdahulu yang diberi nikmat oleh Allah beramal sedikit dengan pahala yang berjibun? Tidak ada, hanya umat Islam. Maka kalau kemudian menjadi ahli neraka, naudzubillah, berteriak-teriak minta kesempatan lagi, Allah jawab, awalam nu'ammirkum, kan saya kasih kesempatan kalian memiliki kesempatan ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Anda bisa berpikir, Anda bisa beramal dengan kesempatan itu sehingga memiliki umur, memiliki kemakmuran hidup. Umur itu kan ya makmur, kemakmuran hidup, kualitas hidup yang luar biasa. Mestinya kan harus dipikir lagi. So, usia Anda sekarang berapa? Usia saya 51. Usia Anda berapa?
apa yang terjadi di usia Anda kita ini, seperti kita ini yang mungkin sudah lama di dunia. Kan sudah lama, sudah 50 tahun di dunia. Sudah 60 tahun ya, ada yang 70 tahun kan. Sudah lama di dunia. Apakah lamanya kita hidup di dunia? Makmur juga kualitas hidup kita? Introspeksi diri, muhasabah diri. Mungkin kalau ada ulama-ulama yang meninggal di usia muda, ada Habib Al-Munzir, Habib Munzir Al-Musawa misalnya, usia 40 meninggal dunia, tapi masya Allah jejaknya luar biasa, umurnya luar panjang, umurnya sampai sekarang diingat ya nggak? Pahlawan-pahlawan kita tuh kan meninggalkan rata-rata ya usia 60, 70, tapi sampai sekarang umurnya masih panjang itu saudara, panjang umurnya. Karena pengaruh dan bekas jejak kebajikannya terasa sampai sekarang. Makanya ya saudara, kalau usia kita sekarang masih diberi kesempatan oleh Allah, gunakan kesempatan usia ini dengan memperbaiki kualitas umur kita, sehingga kita menjadi makmur, menjadi bersejahtera, berkualitas kehidupan kita di dunia dan di akhirat dengan memperbanyak amal saleh kita. Amal saleh yang menjadi investasi dalam kehidupan kita. Kita mungkin nggak ada, saya mungkin bisa jadi nggak ada, Anda mungkin bisa jadi meninggal ya, tetapi nama Anda masih ada. Harumnya semerbak omongan Anda, perilaku Anda, perilaku kita masih terngiang-ngiang di hadapan orang-orang yang masih hidup. Itulah umur yang panjang. Mudah-mudahan umur kita panjang saudara. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf, kita lanjut nanti pada kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.